Tahun lalu, gue pernah membuat video yang membahas mengenai kedatangan zaman emas di WEC. Kalau lo belum nonton dan tertarik dengan pembahasannya, lo bisa langsung pencet link yang ada di pojok kanan atas. Tapi untuk meringkas isi dari video tersebut, gue menjelaskan bahwa akan ada 3 merek yang berpartisipasi di kelas hypercar, yaitu Genesis, Ford, dan McLaren. Sejak gue membuat video itu, telah terjadi berbagai perkembangan besar, terutama untuk Genesis yang akan debut tahun ini dengan mobil GMR 001. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita berkenalan dengan mobil terbaru di kelas hypercar. Hyundai, melalui nama Genesis, mengumumkan niat mereka untuk ikut WEC pada bulan September 2024. Mereka akan bersaing di kelas hypercar dengan mobil LMDH. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada beberapa dari lu yang nggak kenal dengan nama Genesis. Ini tuh bukan Genesis yang ada Phil Collins, tetapi merek premiumnya Hyundai. Mirip kayak hubungannya Lexus dengan Toyota. Kenapa Hyundai nggak menggunakan nama mereka sendiri? Seperti yang tadi gue bilang, Genesis itu merek premiumnya, dan kelas hypercar sebagai kelas prototipe tertinggi menjadi tempat yang sesuai untuk membangun identitas tersebut. Oke, balik lagi ke mobilnya. GMR 001 memiliki bahasa desain yang berporos pada 2 garis bertingkat. Kita bisa melihat ini dari lampu depannya. Bentuk ini berlanjut ke samping, melewati kedua roda depannya, dan berhenti sebelum sampai pintu. Tapi kalau kita lanjut ke belakang, bahasa desain ini kembali diterapkan dengan kedua lampu belakangnya yang terdiri dari 2 garis bertingkat. Menurut gua pribadi, GMR 001 punya penampilan yang keren. Tapi apakah ini yang paling keren? Enggak. Karena gelar itu masih dipegang sama 9X8 My Beloved. Kemudian, kalau kita buka kap mesinnya, GMR 001 menggunakan 3.2 liter V8 twin turbo dengan sistem hybrid yang menghasilkan 671 horsepower. Yang menarik dari mesin ini adalah Hyundai membuatnya dengan mengambil 2 mesin inline-4 yang berasal dari Hyundai i20N Rally 1, kemudian dengan melakukan fusion dance, menggabungkan keduanya menjadi mesin V8 yang ada di dalam mobil ini. Direktur teknis dari Hyundai Motorsport, François Xavier de Maison atau FX de Maison, dalam artikel ini menjelaskan alasan mereka melakukan hal tersebut. The inline-4 engine is a very sophisticated, very efficient engine. It's a proper race engine, so it's a very good base for developing an engine for WEC. Rallying is a sort of endurance race, so for an engine to the 24 hours of Le Mans, it's a good place to start from. Dalam paragraf itu, De Maison mengatakan bahwa mesin inline-4 mereka sangat canggih dan efisien. Ia juga menambahkan bahwa rally bisa dikatakan sebagai balapan ketahanan juga, sehingga cocok untuk menjadi dasar dalam pengembangan mesin GMR 001, terutama ketika nanti digunakan untuk 24 Hours of Le Mans. Kemudian, De Maison menambahkan, with the time we had available to develop the engine, we immediately knew we did not have enough time to completely design a new engine from scratch. For the main part of an engine, you need a long time to design, validate, and of course, to produce. Every part needs to be tested over many kilometers. And the inline-4 engine from our World Rally Championship car has already been well proven. It became the logical step to carry over as many parts as possible from the 4-cylinder engine. Dari kutipan tersebut, De Maison kembali menjelaskan bahwa mereka nggak punya waktu untuk merancang, membuat, menguji, dan memproduksi sebuah mesin yang sepenuhnya baru. Sedangkan mesin inline-4 dari mobil rally Hyundai udah jelas terbukti akan kemampuannya. Jadi masuk akal kenapa mereka menggunakannya sebagai jantung dari hypercar baru ini. Itu juga kenapa, kalau lu mendengarkan suaranya, GMR 001 memiliki suara yang cukup familiar dengan i20N. Wah, gila, itu suaranya mantep banget. Ada kayak serak-seraknya, tapi juga keras. Siap-siap aja nih Aston Martin dan Cadillac, karena ada penantang baru untuk suara terbaik di kelas hypercar. Dengan mobil baru ini, Genesis tentunya membutuhkan beberapa pembalap untuk mengemudikannya. Untungnya, mereka punya André Lotterer dan Pipo Derani. Kedua pembalap ini adalah veteran di dunia balapan ketahanan. Dengan Lotterer yang pernah meraih gelar kejuaraan di kelas hypercar WEC, dan Derani di kelas GTP IMSA. Keterlibatan mereka dari awal telah berhasil membantu GMR dalam menciptakan mobil ini. Pada 16-18 September 2025, Lotterer dan Derani bersama 2 pembalap lagi yang baru direkrut, yaitu Mathis Joubert dan Daniel Juncadella, melakukan uji coba pertama dengan GMR 001 di Portimao. Walaupun Joubert dan Juncadella adalah 2 pembalap yang hebat dalam kategori GT,
Pengalaman mereka dalam mengemudikan mobil prototipe masih dibilang sedikit kalau dibandingkan dengan Lotterer dan Derani. Walaupun begitu, peraihan juara 3 pada kelas LMP2 di European Le Mans Series bersama IDEX Sport yang pada saat itu juga didukung oleh GMR berhasil mempromosikan mereka untuk menjadi pengemudi GMR 001. Selama 32 jam di Portimao, keempat pembalap ini ganti-gantian dalam mengemudikan hypercar tersebut untuk menguji kualitas dan mencoba mencari kekurangannya. Kemudian pada bulan November 2025, Genesis mengumumkan 2 pembalap terakhir yang akan melengkapi tim mereka, yaitu Matthew Jaminet dan Paul Lopchatan. Nah, mereka berdua juga veteran balapan ketahanan, dengan Jaminet yang pernah meraih gelar kejuaraan di kelas GTP IMSA dan Chatan di kelas LMP2 di ILMS. Pada tanggal 15-17 November, GMR bersama semua pengemudinya melakukan berbagai uji coba lagi di Aragon. Kecuali untuk Chatan, karena ia masih terikat kontrak dengan Alpine, sehingga ia baru boleh mengemudikan GMR 001 setelah tanggal 31 Desember 2025. Untungnya, GMR memiliki pembalap yang bisa menggantikan Chatan untuk sementara, yaitu Jamie Chadwick. Dia pernah meraih gelar kejuaraan di W Series dan di 2025 menjadi pengemudi LMP2 untuk IDEX Sport di ILMS. Satu tim loh bersama Daniel Juncadella dan Mathis Jaubert. Sama seperti tes pertama, mereka semua mengemudikan GMR 001 dengan cepat secara terus-menerus untuk menguji ketahanannya, sekaligus untuk membiasakan diri dengan mobil baru ini. Pada tanggal 10-12 Desember, GMR datang ke Catalunya untuk melakukan uji coba ketiganya. Pada 2 tes sebelumnya, yang datang ke sirkuit cuma beberapa orang. Tapi untuk kali ini, mereka melakukannya dengan hampir semua staf operasional dan membawa kedua GMR 001 yang bernomor 17 dan 19. Sejak bulan Februari sampai akhir masa uji coba di Catalunya, mesin mobil nomor 17 berhasil menempuh lebih dari 8.000 km. Hal itu menunjukkan bahwa mesinnya tangguh dan tahan banting. Kemudian, pada 15-17 Januari 2026, mereka lakukan testing keempat di Lusail. Semua testing ini telah menunjukkan bahwa terdapat berbagai masalah yang perlu diperbaiki, seperti sistem pendinginan, turbo lag, masalah software, dan pengikisan ban. Gue pengen mengajak lo untuk fokus pada masalah sistem pendinginannya dulu, karena dalam sebuah artikel dari Racer.com, Cyril Abiteboul sebagai tim principal dari GMR menjelaskan bahwa cooling was a big challenge, because if you look at most programs, when they were established, the engine existed physically. In our case, there was no engine when we designed the car, so we had to design it based on assumptions of cooling requirements. The two programs were moving in parallel, the powertrain and chassis side. Then when you put them together, you find out if your calculations were right. They were not wrong, but there's always a bit of a gap. Dari pernyataan tersebut, dia mengatakan bahwa dalam program seperti ini, lu seharusnya punya mesinnya dulu dong, baru lu merancang rangka mobilnya. Sedangkan mereka membuat mesin dan rangkanya secara bersamaan, sehingga lu membuatnya dengan berbagai asumsi dan berdoa bahwa perhitungan lu benar. Walaupun masih terdapat berbagai masalah, GMR cukup bahagia dengan hasil yang mereka dapatkan dari berbagai uji cobanya. Tapi perlu diingat ya, kalau mereka ini tim baru, jadi kita jangan berekspektasi mereka akan langsung adu mekanik di depan. Untungnya Abiteboul juga menyadari hal tersebut dan telah menerapkan pemikiran yang sama. Ia sendiri mengatakan, "We need to be realistic and manage expectations about what we can achieve at the start of our program. We're going to join a group that is well established, very competitive, and we will have to make our way into this group. It will take time." Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Gue nggak sabar untuk melihat GMR 001 turun di Qatar untuk ronde pertama WEC 2026. Terutama untuk mendengar suaranya yang mantep itu. Jadi gimana pendapat kalian tentang GMR 001? Apakah kalian juga nggak sabar untuk melihat mobil ini balapan? Kasih di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!